Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah masalah dan kebijakan pembangunan yang berjudul Masalah Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Musafidin dengan NPM 19103160201184 dan rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Haji Saputra dengan NPM 19103160201152 dan dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toti S. NPM saya 19103160201172. Terima kasih. Baik, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Alan. Untuk Saudara Alan, kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Musa. Kemiskinan adalah keadaan di mana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif. Sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan ejakulatif, dan lainnya lagi memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan. Cara mengatasi kemiskinan: 1. Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran penyebab kemiskinan bisa berkurang. 2. Mendirikan BLK atau Balai Lapangan Kerja bagi orang kurang mampu sehingga memiliki bekal yang cukup untuk maju di dunia usaha. 3. Memberikan subsidi bagi orang yang kurang mampu seperti BLT, bantuan langsung tunai, subsidi BBM, dan pengobatan gratis bagi orang yang tidak mampu. 4. Menarik minat pengangguran dengan menaikkan upah minimum sehingga mereka berhasrat untuk bekerja. 5. Memberikan subsidi pada kebutuhan pokok manusia sehingga setiap masyarakat bisa menikmati makanan yang berkualitas. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya angka kesehatan masyarakat. Kekurangan permodalan. Masalah kekurangan permodalan ini disebabkan karena tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal menjadi rendah. Pendapatan yang rendah juga menyebabkan kemampuan investasi rendah sehingga menyebabkan modal dan produktivitas rendah. Baik, silakan Saudara Toti dilanjutkan. Terima kasih kepada Saudara Alan. Cara mengatasi kekurangan modal. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM. Yang kedua, peningkatan investasi menjadi lebih produktif. Kependudukan. Yang pertama, jumlah penduduk yang sangat besar. 2. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat. 3. Komposisi penduduk menurut umur yang tidak menguntungkan. Yang keempat, penyebaran penduduk yang tidak merata. Dan yang kelima, urbanisasi yang relatif tinggi. Cara mengatasi masalah kependudukan. Yang pertama, mengendalikan tingkat kelahiran dengan program KB. Yang kedua, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak melalui program peningkatan gizi anak. Yang ketiga, mengadakan transmigrasi lokal maupun nasional sebagai penyebaran penduduk. Yang keempat, menyelenggarakan proyek-proyek di daerah serta proyek padat karya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Saudara Musa. Terima kasih
kasih Saudara Toti. Yang selanjutnya tingkat pendapatan. Dengan pendapatan per kapita yang masih rendah berakibat penduduk tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, sehingga sulit mencapai manusia yang sejahtera. Pendapatan per kapita rendah juga berakibat kemampuan membeli atau daya beli masyarakat rendah, sehingga hasil industri harus disesuaikan jenis dan harganya. Bila industri terlalu mahal, tidak akan terbeli oleh masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan industri sulit berkembang dan mutu hasil industri sulit ditingkatkan. Pendudukan yang mempunyai pendapatan per kapita rendah juga mengakibatkan kemampuan menabung yang rendah. Bila kemampuan menabung rendah, pembentukan modal menjadi lambat, sehingga jalan pembangunan menjadi tidak lancar. Dan berikutnya adalah cara mengatasi tingkat pendapatan yang rendah. Yang pertama, meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya yang ada. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar mampu mengolah sendiri sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, memperkecil pertambahan penduduk, diantaranya dengan penggalakan program KB dan peningkatan pendidikan. Yang keempat, yaitu memperbanyak hasil produksi, baik produksi pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, maupun fasilitas jasa pelayanan. Yang berikutnya, memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahun selalu berkurang. Dan untuk kesimpulan materi kita hari ini, yaitu pada dasarnya pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengatasi kemiskinan, kekurangan modal, kependudukan, dan tingkat pendapatan rendah, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Agar tercapai kesejahteraan tersebut, maka harus diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan adanya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis atau yang pada masa Orde Baru. Berikut adalah materi yang kami bawakan. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.